Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita bersama Amunna Kiai Haji Lutfi Basri, semoga Allah memperlancar dalam beliau berdakwah, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para asatid di pondok pesantren ilmu Al-Quran ini, semoga Allah menjaga beliau-beliau semua dari godaan manusia dan jin. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini saya akan membahas menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu itu hukumnya wajib, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimat. Yang mana ilmu apa saja yang wajib kita untuk pelajari? Diriwayatkan para ulama mewajibkan 3 ilmu ini. Yang pertama ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang mana ilmu tauhid ini bagaimana cara kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab Allah, dan beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, dan lain sebagainya. Dalam ilmu tauhid ini kita harus mengikuti pemahamannya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih ialah ilmu keseharian kita, seperti halnya fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, dan fikih jinayah. Yang pertama fikih ibadah, yang mana fikih ibadah ini ialah terdiri seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya. Dalam ilmu fikih ini kita harus memilih salah satu daripada 4 madhab. Sehubungan kita lahir di Indonesia, mayoritas warga Indonesia memilih madhab Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf ini cara kita membersihkan hati, cara kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. Dalam ilmu tasawuf ini kita mengikuti pemahamannya Imam Ghazali, Imam Asy-Syadzili, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana tasawufnya berbingkai syariat. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui apa hukum orang mencari ilmu dan ilmu apa saja yang kita wajib ketahui, saya akan menjelaskan keutamaan orang mencari ilmu. Untuk apa kita mengetahui keutamaan orang mencari ilmu? Supaya kita lebih tergiur lagi dan lebih semangat untuk mencari ilmu. Yang pertama, banyak saya terdengar dari kalangan orang tua ini risau dan khawatir bagaimana jika anaknya dimasukkan ke pondok atau ke sekolah, bagaimana nanti bayar syahriahnya, bagaimana nanti bayar SPP-nya. Tapi tidak usah khawatir, pertanyaan ini sudah dijawab oleh Rasulullah SAW, yang sebagaimana hadisnya, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi, yang artinya sesungguhnya Allah menjamin bagi para penuntut ilmu dengan rizkinya. Jadi bagi kalangan orang tua dan santri tidak perlu risau lagi. Karena apa? Karena Allah yang menjamin dan Nabi Muhammad yang mengatakan. Jika Nabi Muhammad mengatakan, tidak pernah bohong sekalipun. Yang kedua, Allah mengangkat derajat bagi para penuntut ilmu, sebagaimana firman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya
Allah mengangkat derajat bagi orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menyikapi dalam ayat ini di dalam kitab Nashrut Tayyi At-Ta'rif halaman 145 dan Ihya Ulumuddin juz 1, yang artinya orang yang memiliki ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang beriman. Maksudnya orang awam biasa dengan tingkatan 700 derajat, yang mana derajat satu ke derajat berikutnya memerlukan waktu selama 500 tahun. Jadi kita yang berada di pondok pesantren ilmu Al-Quran ini sepatutnya kita lebih giat lagi. Karena apa? Pahala kita sudah sangatlah banyak sekali. Sebelum saya menutup, saya akan memberitahukan, gunakanlah waktu sekarang ini dengan sebaik-baiknya untuk masa yang akan mendatang. Jika kita tidak menggunakan masa sekarang ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menyesal di hari nanti. Mungkin cukup segini saja. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita bersama Amuna Kiai Haji Lutfi Basori, matta'anallahu bituli hayati syarifah. Dan juga yang saya muliakan juga para asatid pesantren ilmu Al-Quran. Melanjutkan prolog dari rekan saya tadi, kita sudah mengetahui bahwasanya hukum menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa sih definisi wajib itu? Di dalam kitab usul fikih, definisi wajib itu ialah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila kita mengerjakannya maka akan mendapatkan pahala, dan kalau kita meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Kita sebagai para penuntut ilmu haruslah kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita sebagai para penuntut ilmu yang sudah melaksanakan kewajiban kita. Dan juga jangan mengira para penuntut ilmu itu seperti kita semua ini tidak diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada kita semua. Yang mana sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwasanya menuntut ilmu itu akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, dulu ada seorang laki-laki yang ingin mengadu kepada Al-Habib Abdullah bin Alawil Al-Haddad. Nah, orang laki-laki ini mengadu kepada Al-Habib Abdullah tentang sempitnya rizki. Orang laki-laki ini meminta solusi kepada Al-Habib Abdullah. Lalu, apa kata Al-Habib Abdullah? Solusi beliau ialah ihmil kitabak watlubil ilim. Bawalah kitabmu dan tuntutlah ilmu. Di dalam perkataan ini kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwasanya kita para penuntut ilmu ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini bisa didapatkan di dalam kitab kumpulan kalam Al-Habib Alwi bin Syihab di juz pertama di halaman 119. Keutamaan yang kedua, para penuntut ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga. Loh, kok bisa? Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabawi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW,
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita sebagai para penuntut ilmu ini, kok bisa Allah memudahkan kita menuju surganya Allah? Iya, karena para penuntut ilmu ini akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Maka para penuntut ilmu itu di dalam menjalani kehidupan kesehariannya sesuai dengan syariat. Apa yang diperintah oleh Allah dikerjakan dan apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Maka jelaslah para penuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, keutamaan para penuntut ilmu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu la yustaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr. Yang artinya bahwasanya akan memintakan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Bagi orang yang menuntut ilmu, makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di dalam laut ikut serta meminta ampun kepada Allah untuk kita. Maka beruntunglah kita sebagai para penuntut ilmu yang setiap harinya kita dimintakan ampun kepada Allah, yaitu makhluk-makhluk yang ada di langit seperti misalnya malaikat, dan juga yang di bumi seperti hewan-hewan, dan juga hingga ikan-ikan yang ada di dalam laut itu ikut serta memintakan ampun kepada kita karena kita menuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Selanjutnya, keutamaan para penuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rakaatin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin. Yang artinya hadir di majelis ilmu itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat dan menjenguk orang yang sakit 1000 orang, dan juga hadir ziarah kepada jenazah 1000 orang. Maka dari itu, apa yang membuat kita tidak giat lagi untuk mencari ilmu? Sudah telah dijelaskan banyaknya keutamaan ilmu itu sangat banyak sekali, sampai-sampai pahala orang yang sholat sunnah 1000 rakaat itu dikalahkan dengan cara menuntut ilmu. Lalu apa yang sekarang membuat kita malas-malasan lagi? Maka dari itu, yuk mari kita jangan bermalasan-malasan lagi, karena para penuntut ilmu itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.